Hey, halo everybody. Ketemu lagi bareng Bayu di podcast Katalan GP part kedua. Sebelumnya gue mau minta maaf karena di part pertama ternyata hancur banget. Jadi begitu gue kirim tuh file, diedit sama admin akun, diomelin gue sama dia. Lu ngirim apaan ini? Gue setengah mati ngeditnya, udah di noise reduction lah, di segala macamnya, masih aja pecah. Jadi dia bilang, itu ada apa dengan mic lu? Jadi gue bilang, ini kayaknya kabelnya ada masalah deh, gue gak ngerti. Jadinya sama orang rumah dikutak-atik lah itu mic. Gue gak tahu ini jadinya seperti apa, mudah-mudahan admin akun gak marah. Jadi gue pakai lagi mic yang baru, tapi dengan sedikit tweak. Gak ngerti lah gue itu kabelnya diapain. Pokoknya yang penting jadi, dan ada konsekuensinya dari itu. Nah, ngomongin soal konsekuensi, kita ngomongin gosip-gosip dulu sebelum kita ngomongin 3 pabrikan tersisa. Gue kasih peringatan dari awal, ini bakal panjang banget. Kenapa? Karena masing-masing pabrikan punya paling enggak 4 rider, dan salah satu yang terakhir itu punya 8 rider. Jadi ya persiapkanlah telinga kalian, dan mudah-mudahan rekaman kali ini agak clean sehingga kalian gak perlu sakit telinga dengerin gue suaranya pecah-pecah. Nah, gosip yang pertama yang kita bahas adalah perkara soal Honda. Tadi waktu part pertama udah diupload, itu ada yang komentar, lu kemarin ini kayak mekanik aja, poinnya 0, kalah sama Dani Pedrosa. So, ini dia kata Papi Peripuik. Jadi, kalau kalian mundur-mundur soal Papa Yohan, itu Papa Yohan kan bilang, di part pertama itu dia bilang, saya nggak tahu sampai kapan tubuh saya bisa menerima kondisi saya seperti ini, performa saya buruk seperti ini. Karena saya adalah seorang jurun, oke? Nah, apa yang gue lupa bilang di part pertama itu adalah bahwa dia bilang kayak gini. Semua rider yang bergabung ke Honda itu keluar dari Honda dalam kondisi tidak lebih baik dari ketika mereka bergabung. Jadi intinya adalah, lu kalau keluar dari Honda itu artinya lu keluar dalam kondisi buruk. Karena dia memberi contoh soal Marc Marquez yang keluar dari Honda karena motornya bapuk banget. Ya karena dia juga nggak bisa ngembangin. Kemudian Jorge Lorenzo itu pensiun karena cedera. Kemudian Dani Pedrosa itu pensiun karena dia dipaksa sama Jorge Lorenzo. Kemudian Alex Marquez itu keluar dari Honda, which is LCR, itu karena juga dia membapuk di sana. Jadi menurutnya Joan Mir ada yang salah dengan motornya. Nah, ini yang udah gue bilang, sepertinya media Spanyol sedang menargetkan Honda untuk membuat pabrikan ini sangat amat buruk image-nya. Ini yang membuat Stefan Pierer itu nggak mau merekrut Marc Marquez karena resikonya amat sangat besar. Jadi Papa Yohan ini kan ke TPS, otomatis backupnya dia adalah media ke TPS, sehingga image Honda itu di mata ke TPS ditambah dengan rumor bahwa Luca Marini itu mau hengkang dari Honda, yang mana sudah resmi dia bantah, itu membuat Honda seolah-olah amat sangat bapuk banget. Ya emang kenyataannya sih begitu. Bayangin finishnya aja di belakangnya Rookie yang udah pakai crash pula, lu bayangin coba. Jadi Papi Peripuik ditanya, Papi Peripuik bilang, saya itu tidak pernah memaksa siapapun untuk bergabung dengan Honda. Mereka datang kepada kami menandatangani kontrak perjanjian kerjasama sebagai rider itu tanpa paksaan. Dan kalau mereka sudah tanda tangan, berarti mereka harus menerima konsekuensi apapun itu. Oke? Kalau kamu nggak tahan, ya silahkan hengkang, why not? Contoh, Marc Marquez. Marc Marquez pergi itu karena dia ingin motor yang kompetitif secepat mungkin, yang mana Honda itu tidak bisa berikan untuk waktu yang secepat itu. Jadi kami membiarkannya pergi, tetapi dia tahu konsekuensinya apa. Jadi kalau Anda bergabung dengan Honda dan Anda menandatangani kontrak Anda harus bertanggung jawab dengan itu. Konsekuensinya ada. Jangan bilang bahwa Anda maunya kemana lalu Anda menuduh Honda seperti apa. Karena sejak awal Anda tahu bahwa itu adalah bagian dari pekerjaan Anda. Kalau kemarin gue pikir yang suka sama Luca Marini itu cuma teknisi Honda, sepertinya Papi Peripuik juga mulai suka sama dia. Meskipun 0 poin, dia ngomongnya pinter. Main aman kak, main aman. Karena memang image Honda itu sudah terlanjur hancur ketika Marc Marquez pergi dari Honda, meninggalkan kontrak yang sisa 1 tahun, meninggalkan tanggung jawab dia. Tetapi ya kan udah gue bilang dari tahun-tahun lalu, Papi Peripuik ini adalah bumpernya Marc Marquez. Jadi untuk kasusnya Marc Marquez itu dia memberikan toleransi. Jadi dia bilang,
Marc Marquez itu pergi karena dia ingin motor yang kompetitif sesegera mungkin, sementara kami itu tidak bisa memberikannya. Nah, kalau dalam kasusnya Joan Mir, kan dia tidak dipaksa waktu dia bergabung dengan kami. Beda dengan Marc Marquez. Marc Marquez kan mereka sendiri yang pungut. Bener nggak? Nah, sementara Joan Mir itu kan bergabung ketika dia habis jurun dari Suzuki. Jadi Anda bergabung dengan kami tidak memaksa Anda untuk bergabung. Kalau kalian ngintil gue dari dulu-dulu, kalian tahu bahwa sebenarnya Joan Mir itu udah nggak ada pilihan lain selain lari ke Honda karena Suzuki bubar. Bener nggak? Jadi Papi Peripuik bilang, ya itu bagian dari pekerjaan Anda, itu konsekuensinya. Jalankan pekerjaan Anda, jangan Anda kerja terus Anda ngomel. Karena Anda digaji loh 6 juta. Nah, sementara untuk kasusnya Luca Marini, Papi Peripuik lumayan happy karena dia bilang, ya karena dia tahu konsekuensinya, ya dia harus bersabar dengan kami. Jadi ya Luca Marini sendiri ya bilangnya, tujuan saya adalah bagaimana caranya supaya saya bisa cocok dengan motor ini, dengan riding style saya. Yang dia inginkan adalah dia itu bisa mengendarai motor Honda itu ala-alanya Pecco Bagnaia atau Jorge Martin di atas Neng Desmo. Kalau kalian nonton ini di YouTube, kalian akan lihat riding style-nya mereka ketika nikung. Itu mereka cenderung menikung dengan menggunakan tubuh mereka. Jadi badannya mereka itu letaknya lebih di bawah daripada motornya. Ini yang juga dipelajari oleh Pedro Acosta. Jadi dia itu ngintilin Pecco karena dia pengen belajar riding style-nya Pecco. Riding style-nya Pecco, makanya Pedro Acosta bilang dia itu ternyata kalau nikung pakai badannya yang digerakkan. Nah, Marc Marquez itu ngintil Pedro Acosta itu juga untuk mempelajari riding style-nya, yang riding style-nya dipelajari dari Pecco. Karena dia nikung pakai badannya. Dari situlah dia tahu bahwa oh ternyata kalau begitu ban bisa lebih dihemat. Jadi itu yang Luca Marini inginkan dari riding style-nya di Honda. Dia untuk saat ini tahu bahwa Honda nggak bisa cepat. Jadi yang dia fokuskan adalah riding style-nya dan ergonomis dia. Nah, karena Papa Yohan adalah rider pengembang, Papa Yohan yang menentukan pengembangan, dia ngumpulin data. Jadi begitu Papa Yohan pergi, dia sudah bisa ambil alih pengembangan. Pinter sih kalau menurut gua. Jadi dia nggak seperti Papa Yohan tahun lalu yang crash. Akhirnya begitu Marc Marquez pergi, dia bingung, nggak tahu mau ngembangin gimana. Nah sekarang malah marah-marah sama Honda. Kurang lebihnya sih seperti itu. Kemudian kita pindah lagi ke gosip yang lainnya. Seperti biasa, Saving Private Mark Season 2. Tadi ada yang tanya, kalau bahas Mark seru deh. Sebenarnya sejujurnya gue males bahas dia. Itu lagi. Cuman karena memang dia ngedrama lagi, ya dibahas lagi. Kenapa? Karena gue nggak pernah nahan gosip. Jadi kalau ada gosip ya kita bahas aja. Justru biasanya saking banyaknya gosip gue lupa mau ngebahas apa. Jadi perkara soal Saving Private Mark, kalau kalian lihat di podium kemarin, itu bisa kalian lihat Claudio Domenicali itu memberikan selamat kepada trio Ducati karena kemarin di Catalan GP itu adalah All Ducati podium. Jadi dia kasih selamat sama Pecco Bagnaia yang berhasil mengusir setan. Dia dijuluki pengusir setan di pedok sekarang. Kemudian kepada Jorge Martin yang kembali lagi berhasil konsisten dengan podiumnya. Dan juga kepada Marc Marquez. Nah, Marc Marquez buang kata lagi nih. Jadi Marc Marquez ditanya, jadi gimana perasaanmu diberi selamat oleh Claudio Domenicali secara langsung? Ini CEO-nya Ducati loh. Jadi Marc Marquez bilang, oh saya senang karena saya baru balapan 6 race tapi saya sudah dianggap keluarga oleh Ducati. Well, CEO-nya Honda jarang-jarang nongol di sirkuit. Ya iyalah, dari Jepang ke Eropa kan jauh men. Jadi Marc Marquez bilang, saya tahu bahwa saya itu masuk dalam pertimbangan untuk menempati posisi rider tim pabrikan. Dan saya sangat berterima kasih karena saya dipertimbangkan untuk posisi itu. Bahkan dengan pengalaman hanya 6 race bersama mereka. Narasi mulailah keluar sabda-sabda ke kiri dan ke kanan. Ya anyway, Jurnal Spanyol sendiri sudah bilang, kan udah gue bahas di part 1, mereka sudah bilang Ducati itu sangat besar kemungkinan untuk memilih Jorge Martin. Kenapa? Karena Jorge Martin sudah menunjukkan konsistensinya, kegigihannya. Dia adalah anak yang dibesarkan oleh Ducati karena dia rookie juga di Ducati. Jadi kalau yang dipilih adalah Marc Marquez, butuh banyak pembenaran bagi Ducati untuk bisa membenarkan keputusan mereka
mereka memilih Marc Marquez karena itu nggak akan adil untuk Jorge Martin. Meskipun dia itu sebenarnya nggak perlu pusing soal seat. Kenapa? Udah gue bilang kalau Jorge Martin tidak terpilih oleh Ducati, Pramac akan bawa dia ke Yamaha. Kan udah gue bilang di part pertama, itu syaratnya Pramac. Kalau Ducati mau mereka bertahan di Ducati, entah itu pakai motor pabrikan atau enggak, syaratnya adalah Jorge Martin harus naik jadi adipati. Kalau enggak, mereka akan boyong Jorge Martin ke Yamaha. Nah, perkara ini juga Papa Kembar sempat ditanya habis pengumuman pensiun. Jadi dia bilang gini, menurut saya yang paling layak itu memang Jorge Martin ya, karena dia kan CS-an. Papa Kembar itu adalah mentornya Jorge Martin. Jadi Papa Kembar bilang, ya menurut saya itu akan sangat tidak adil kalau Ducati mengabaikan semua yang sudah dilakukan Jorge Martin untuk mendapatkan seat adipati. Tetapi ya ada kemungkinan juga dia bisa masuk Aprilia. Kan udah gue bilang dia memang masuk daftar buruannya Aprilia, tapi itu posisi ketiga. Jadi katanya Papa Kembar, ya sebenarnya ya itu juga ide bagus, bahwa dia ingin berkendara dengan nomor saya di atas Aprilia dan kemungkinan besar bisa bersaing untuk gelar Jurdun. Itu adalah hal yang bagus, tapi bagi saya itu sangat tidak adil untuk Jorge Martin kalau Ducati mengabaikan dia. Nah, masalahnya adalah Aprilia dan KTM kembali memperjelas daftar buruan mereka setelah Papa Kembar mengumumkan pensiun. Yang pertama kita bahas adalah Papi Peribrivio. Papi Peribrivio bilang, saya sangat menaruh hormat kepada Alex Espargaro, sang kapten kami, karena dia sudah bersikap layaknya seorang kapten. Dia tahu kalau dia pengumuman pensiun terlalu lambat akan kesulitan bagi kami untuk melihat pasar rider. Tetapi dia memilih mengumumkan pensiunnya itu di home race dia, di saat belum tengah musim. Sejujurnya ketika dia memenangkan sprint race kemarin, saya itu sempat bertanya, yakin kamu mau pensiun? Kamu menang loh. Tetapi dia bilang saya sudah mantap mau pensiun. Jadi saya tetap memberikan respek saya kepada dia karena dia konsisten dengan kata-katanya. Dan dia tahu bahwa dengan pengumuman lebih awal, kami punya kesempatan lebih banyak untuk mengamati pasar rider. Karena kami akan melihat apa yang diputuskan Ducati dan kami melihat siapa rider yang kecewa atas keputusannya Ducati. Pada dasarnya kami memang tertarik pada rider Italia. Enea Bastianini adalah rider Italia yang sangat potensial untuk bisa bergabung dengan kami. Juga Marco Bez yang tahun lalu itu membuktikan bahwa dia adalah rider yang kuat. Tetapi kalau kalian bertanya apakah Marc Marquez bisa bergabung pada kami? Ya, never say never. Kita nggak bisa bilang enggak, mana tahu kan? Tetapi untuk saat ini kami hanya ingin melihat apa yang terjadi di Ducati, lalu kita melihat siapa yang bisa bergabung dengan kami, dan setelah itu ya baru kita putuskan, karena kami punya banyak opsi. Karena di atas kertas Aprilia adalah pabrikan kedua terkuat setelah Ducati. Apa kabar dengan KTM? Pit Bierer setelah kemarin bilang mereka enggan merekrut Marc Marquez, kali ini dengan tegas bilang no. Jadi dia bilang, saya begitu tahu bahwa ada kemungkinan dia bergabung dengan pabrikan lain, saya langsung mencoba keluar dari area itu. Kenapa? Saya tidak mau dianggap saya bisa melindungi dia. Karena saya akan lebih memilih melindungi para rider kami, Brad Binder dan Pedro Acosta. Jadi sama sekali tidak ada peluang untuk Marc Marquez bergabung dengan KTM pabrikan kecuali kalau dia mau ke gas-gas. Gas-gas gosipnya bersiap untuk mendepak Augusto Fernandez. Papa Pip masih tanda tanya apakah dia akan ke gas-gas, apakah dia bakal ke Honda, who knows. Karena ke Honda juga menunggu keputusannya Papa Yohan. Nah, jadi media ABR yang sama yang mengatakan bahwa ada kemungkinan Marc Marquez hengkang ke Yamaha, hari ini merilis gosip baru perkara kenapa Pramac nggak mau memungut Marc Marquez. Jadi ternyata sejak tahun lalu juga mereka udah clash. Masih ingat ketika Pramac pengumuman bahwa Morbidelli akan bergabung dengan mereka? Waktu itu ABR fans Marc Marquez itu sangat mengharapkan bahwa Pramac itu akan mengumumkan Marc Marquez. Ujung-ujungnya ternyata mengumumkan Franco Morbidelli. Waktu itu kan gue udah bilang, katanya mereka ada negosiasi, tetapi Marc Marquez maunya kontrak cuma 1 tahun, sementara Pramac maunya kontrak 2 tahun. Waktu itu juga media yang sama yang bilang. Jadi karena mereka nggak sepakat waktu itu, nah sekarang ketika Marc Marquez itu mengharapkan bisa bergabung ke Pramac yang nggak mau.
Jadi ternyata begitu ceritanya sampai Pramak gak mau ngambil Marc Marquez kakak. Ya terlepas dari kecurigaan gue dan semoga gue salah bahwa sebenarnya Nadia itu sudah ya semacam sepakat lah sama Campinotti bahwa Marc Marquez di Grace ini aja. Karena Grace ini lebih butuh Marc Marquez daripada Pramak. Logikanya sih emang bener. Nah jadi gara-gara ini Grace ini ternyata sama sekali tidak masuk opsinya Marc Marquez. Itulah kenapa ketika Marc Marquez bersabda bahwa dia merasa bersyukur dan senang ternyata Ducati sudah menganggap dia bagian dari keluarga. Bahkan hanya dengan 6 race itu menunjukkan bahwa sebenarnya dia pengen si tim pabrikan. Kalian bisa lihat gestur dia yang lumayan akrab sama Pecco Bagnaia di atas podium kemarin, sementara Jorge Martin hure-hure sendiri. Ya kalau bisa gue bilang lumayan pendekatan lah ya sama Raja Ducati satu ini. Kalian fans Marc Marquez boleh benci sama Pecco Bagnaia, tapi Marc Marquez butuh Pecco Bagnaia untuk mensupport dia. Karena meskipun Pecco Bagnaia bilang ya saya pengen Enea Bastianini tetap menjadi teammate saya tahun depan karena dia punya santan instan kemarin sama Enea Bastianini, dia jelas nggak mungkin bilang nggak mau karena makin banyak nanti santan instan dia bilang saya pengen Enea Bastianini. Dan itu sangat berarti untuk santan instan dia ditambah dengan crashnya dia di sprint race kemarin. Nanti kita bahas di Ducati. Oke, sekarang kita masuk ke pabrikan ketiga. Bahas siapa? KTM. Nah, KTM, apa yang terjadi dengan Brad Binder? Brad Binder semacam agak kecewa dengan weekend dia. Jadi dia bilang, ya ini adalah tricky weekend. Kenapa? Karena sebenarnya balapannya dia itu lumayan bagus. Tapi setelah 6 lap, ya dadah bye-bye, bannya aus. Ban depan saya aus, jadi saya harus hati-hati karena saya sudah ada di limit. Apakah dia dapat ban apes? Menurut gue sih enggak, karena dia dapat KW2 dan dia lumayan bagus sebenarnya. Apa kabar dengan Papa Pip? Papa Pip kan crash kemarin. Jadi dia bilang, ya saya sangat kecewa dengan hasil crash saya. Dan saya sepertinya harus bisa berusaha lebih baik lagi untuk bisa menghentikan kesalahan bodoh saya. Karena dia selalu melakukan kesalahan, ada aja kesalahannya. Jadi itulah kenapa sebenarnya Pit Bearer udah bilang, kami sedang mereview Jack Miller. Nah, apa kabar dengan Pedro Acosta? Nah ini nih, Pedro Acosta ini gue sebenarnya kagum sama dia. Nggak salah-salah gue bilang dia ini adalah calon ikan hiu baru. Karena meskipun race-nya dia jelek, dia crash, dia sanggup rejoin lagi. Aturannya itu dia finish paling belakang. Tapi ternyata enggak, dia finish di depannya para Honda. Plus dia pulang bawa poin. Jadi dia itu kemarin crash ketika berusaha mengejar Jorge Martin. Ada yang tanya, dia dapat apes nggak? Dia pakai ban soft. Jadi who knows apakah dia pakai jatah soft apesnya atau dia undian soft apes. Karena sepertinya dia mencoba meniru strategi bannya Marc Marquez. Logikanya adalah kalau seorang Marc Marquez dari belakang aja berani pakai ban soft, ya dia yang startnya dari depan sedikit, itu mestinya lebih bagus lagi kalau dia pakai ban soft, bener nggak sih? Jadi dia lumayan mikir, otaknya gue suka. Kenapa dia pede banget? Karena dia sudah belajar cara menghemat ban dari seorang Pecco Bagnaia. Sejak balapan pertama di Qatar, dia sudah belajar cara menghemat ban. Dia pengen menerapkan ilmunya dia kepada ban soft dia. Sayangnya adalah dia nggak tahu kalau ban soft itu beda-beda kualitasnya, Kak. Beda yang dipakai sama Marc Marquez sama lu. Jadinya dia merasa, oh gue bisa nih. Dia berhasil mengejar seorang Jorge Martin. Sedemikian rupa sampai Pecco pun itu nggak mau ngejar dia. Jadi dia sempat battle sama Pedro Acosta. Gue suka dari Pecco ini adalah dia itu kalau diajak battle dia ladeni. Jadi kalau ada yang bilang oh dia nggak bisa ngelawan, dia itu nggak bisa ngelawan kalau udah di lap terakhir, dimana dia udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah habis ban beneran habis. Tapi kalau itu masih ada 5 atau 6 lap dia lawan, pasti dia lawan balik. Nah itulah yang terjadi ketika Pedro Acosta mencoba menyalip dia. Dia battle, lama-lama dia pikir ngabisin ban dia biarinlah Pedro Acosta duluan ngejar Jorge Martin. Gua ngerti pikirannya Pedro Acosta adalah gua tahu cara menghemat ban. Ya, pada akhirnya dia crash. Ketika ditanya, lu kenapa crash? Tahu nggak dia bilang apa? Gua juga nggak tahu kenapa gua crash. Astaga. Jadi dia bilang, saya bingung kenapa saya bisa kehilangan ban depan. Karena menurut saya itu nggak ada yang aneh. Ban saya masih ada.
Jadi bukan gara-gara saya pakai ban soft lalu saya crash, karena saya itu memilih ban soft karena saya sudah tahu cara memanajemen ban. Jadi yang salah bukan pilihan ban saya, tapi yang nggak tahu. Makanya gue bilang kalau sudah nggak tahu, itu menjadi pertanyaan. Kenapa? Karena untuk seorang Marc Marquez yang dari belakang aja dengan agresivitasnya yang luar biasa, itu masih bisa finish podium. Lu bayangin Pedro Acosta yang start lebih di depan, battle-nya banter cuman sama Pecco Bagnaia, yang lumayan sampai hampir dicium lagi bahunya. Untuk sampai ke Jorge Martin aja dia nggak sempat, udah crash duluan. Pertanyaan nggak? Ya, meskipun kalian bertanya, kok bisa dia finish di depannya Honda? Ya, itu karena memang motor KTM lebih baik daripada Honda. Kan Papa Iwan udah bilang, motor ini leletnya minta ampun. Jadi bukan masalah bannya, kalau dengan Honda itu masalah emang motornya bapuk. Nah, Augusto Fernandez sudahlah ya, dia udah crash. Dia sudah hampir pasti tersingkir dari seatnya tahun depan. Sekarang kita pindah ke Aprilia. Kita bahas dulu soal Papa Kembar. Papa Kembar ini, dia sebenarnya nggak kecewa sih kemarin dia gagal podium, tapi dia berbesar hati. Jadi dia bilang, saya sudah melakukan semua yang bisa saya lakukan, mengerahkan semua yang tersisa dari saya, untuk bisa menekan Marc Marquez, menunggu dia melakukan kesalahan, tapi ternyata dia tidak melakukan kesalahan. Karena kan menurut dia itu modal dia ketika dia menunggu seorang Pecco Bagnaia crash di sprint race. Jadi dia bilang, saya sengaja membuntuti Marc Marquez begitu dekat dengan harapan dia tertekan dan dia melakukan kesalahan. Sayangnya dia tidak melakukan kesalahan karena itu kan sudah lap-lap terakhir kan. Jadi dia bilang, saya sebenarnya kagum dengan cara Marc Marquez menghemat ban. Karena ban medium saya itu sudah habis sama sekali ketika Marc Marquez mendapati saya. Memang setelah dia ada di depan saya mengamati bahwa dia sebenarnya agak slip di bagian kanan apa kiri gitulah. Pokoknya kalau dia nikung, dia agak slip dan saya merasa, oh ini kesempatan saya untuk menyalip dia. Tapi dia selalu menutup tikungan sehingga menurut saya itu amat sangat beresiko kalau saya menyalip. Karena kalau saya menyalip di celah yang kecil itu resikonya adalah kami crash. Karena ban saya sudah habis sama sekali, slip kiri kanan. Jadi kalau saya memaksa manuver itu, kemungkinan besar saya crash dan dia juga akan crash. Karena saya rencananya adalah menikung di bagian dalam. Jadi secara overall saya senang dengan akhir pekan ini. Karena saya berhasil memenangi podium sprint race. Meskipun ya pada akhirnya kita harus mengakui bahwa Ducati berkembang jauh lebih pesat. Sehingga Aprilia sulit untuk melawan balik dan mengulangi kesuksesan tahun lalu. Karena tahun lalu kan dua Aprilia menang. Nah sekarang bahkan untuk podium pun Papa Kembar tuh susah payah. Jadi dia bilang ini adalah pelajaran bahwa ternyata Ducati itu berkembang jauh lebih pesat untuk di sirkuit yang dimana sebenarnya mereka kesulitan dan Aprilia unggul. Ditanya kira-kira apa rahasianya? Papa Kembar bilang kan selama ini mereka bikin tes private di Barcelona kemarin. Jadi mereka sudah punya data untuk menganalisa grip ban seperti apa dan itulah yang mereka pelajari dan cari solusinya sehingga sekarang Ducati mendominasi. Sementara Aprilia justru melakukan tes private bukan di Barcelona sehingga kami kehilangan keunggulan kami. Nah, gue belum dapat wawancara dari Papa Nina dan Papa Alice, tetapi gue dapat wawancara dari Papi Rivola. Dari sini gue mulai agak-agak khawatir bahwa Papa Nina itu nggak akan memperpanjang kontraknya dengan Aprilia. Karena gini, Papa Nina itu ketika pengumuman pensiunnya Papa Kembar itu dia bilang seperti ini. Saya sebenarnya agak kaget bahwa Alex Espargaro itu memutuskan pensiun karena menurut saya performa dia itu sangat bagus untuk bisa melanjutkan karirnya. Tetapi ya itulah keputusan dia dan saya menghormatinya. Tentang siapa yang akan menggantikan posisi Alex Espargaro, saya tidak yakin akan ada orang yang bisa mengisi figur selengkap dia. Saya sendiri juga belum ada kontrak untuk tahun depan. Karena kan memang gue berhembus sepoi-sepoi, itu Papa Nina itu belum sepakat gaji sama Aprilia. Makanya kan kemarin gue bilang waktu Aprilia membantah bahwa mereka pernah menawar Snack Taro 6 juta euro, itu karena memang mereka
mereka nggak mau, penawaran itu membuat mereka susah nego sama rider. Nah ujungnya kan seperti ini. Papa Nina belum tanda tangan kontrak sama Aprilia karena gosipnya memang minta naik gaji. Karena kan kemarin dia menang di kota, bener nggak? Jadi ya menurut gue wajar dia minta naik gaji. Nah karena belum sepakat gaji itu juga, Papa Nina bilang, saya sendiri nggak tahu apakah saya bisa mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Alex Espargaro karena saya sendiri belum ada kontrak untuk tahun depan. Ya saya ada opsi lain sih, ya memang kan karena Honda nawarin dia gosipnya. Meskipun Papi Peripuik bilang kami belum nyari-nyari rider sih, karena kan belum ada konfirmasi dari Papa Yohan bahwa dia mau hengkang. Meskipun media KTPS udah bilang bahwa dia bersiap untuk hengkang ke Trackhouse. Nah karena nego gaji ini pula yang gosipnya bikin Papi Perivola kecewa dengan performa Papa Nina di Catalan. Karena kalian bisa lihat ketika gue lupa kualifikasi apa ya, yang dia itu kayaknya nggak seneng sama motornya, dia geleng-geleng kepala gitu. Itu sepertinya dia ada sedikit clash dengan kru di Aprilia dan nampaknya Papi Perivola mulai nggak seneng. Gue nggak ngerti apakah memang Papi Perivola sedang mengincar dua rider Italia untuk mengisi seatnya, Bes sama Enea atau gimana, gue nggak ngerti. Karena memang rider pengembang itu adalah Alex Espargaro. Masalahnya Alex Espargaro nampaknya juga nggak mau bekerja sama dengan Aprilia untuk jadi test rider karena kurang gajinya. Jadi ya Papi Perivola bilang gini, terus terang saya kecewa dengan Maverick Vinales. Karena Vinales bilang motornya bagus, nggak ada masalah. Jadi saya sebenarnya punya ekspektasi bahwa dia itu paling enggak ada battle-nya lah. Tapi ternyata ya mau dibilang battle juga enggak, justru dia ada di belakangnya Papa Alice. Ya memang dia sempat hampir crash, kayaknya kesedot Papa Alice punya motor apa gimana. Jadi dia itu hampir crash tetapi berhasil save. Tapi itu tetap mengecewakan bagi Papi Perivola. Sementara untuk Papa Alice, Papi Perivola lumayan memuji dia loh ya. Jadi dia bilang Oliveira lumayan bagus sekarang. Dia memang mengalami akhir pekan yang buruk, tetapi dia berhasil memperbaikinya di race. Nah sementara untuk Raul Fernandez, nah ini gue dapat wawancaranya nih. Sebenarnya secara jujur gue itu ngarep banget dia menang di sprint race kemarin. Jadi ketika Raul Fernandez crash itu gue kecewa banget. Waktu Pecco Bagnaia crash gue langsung mikir kayaknya santan instannya udah harus dilunasin. Karena kan kemarin udah gue bilang dia itu punya santan instan ke Enea itu 1 nyawa. Yang itu memang harus dibayar lumayan banyak karena itu sakit hatinya Enea. Ketika tahun lalu dia dihujat-hujat itu ya emang harus impas dibayar. Jadi ketika Raul Fernandez crash gue tuh yang agak padahal gue ngarep banget dia bisa bagus. Nah tapi ketika di balapan minggu dia lumayan bagus juga. Jadi dia bilang, sejujurnya saya kurang nyaman dengan motornya. Saya itu memang agak kurang nyaman dengan ban medium saya. Karena saya itu harus menjaga ban belakang saya itu cepat aus. Tetapi bagusnya adalah saya punya akhir pekan yang lumayan menyenangkan. Karena saya meminta bantuan kepada tim soal riding style saya yang memang agak berbeda dan itu berhasil. Sehingga saya punya akhir pekan yang bagus ya meskipun pada saat race saya agak kesulitan dengan ban saya. Jadi dia akan bersiap-siap punya motor pabrikan yang mungkin spek B-nya itu setelah Mugello nanti. Jadi kita lihatlah nanti apakah dia akan bisa lebih baik dengan motor pabrikannya atau justru lebih buruk daripada ketika dia pakai motor bekas. Nah, kita bahas sekarang soal Ducati. Ducati ini akan ada 8 rider, jadi kalau ada yang gue lupa bahas, kalian komen. Kita mulai dari Alex Marquez. Kenapa dia yang dibahas duluan? Karena dia yang paling ribut sama Enea Bastianini. Jadi kalau kalian nonton ini di YouTube, kalian pasti lihat admin tolong. Jadi ceritanya Enea Bastianini itu menyalip Alex Marquez sebelum masuk tikungan. Jadi begitu mau masuk tikungan, dia ambil dari luar mau masuk ke dalam. Dia udah di pinggir banget. Nah Alex Marquez itu mencoba menyalip balik dengan mengambil sisi dalam tikungan lalu masuk. Tetapi sisi dalam tikungannya itu juga masih di luar tikungan. Jadi di sebelahnya Enea Bastianini. Ini ceritanya persis sama dengan papa kembar dengan Franco Morbidelli di Lemang kemarin. Yang papa kembar mencak-mencak kiri kanan gak jelas itu. Karena memang dua-duanya itu gak ada senggolan. Alex Marquez gak nyenggol Enea, Morbidelli juga gak nyenggol papa kembar. Bedanya adalah Enea itu bikin shortcut, Papa kembar cuma menegakkan motornya. Waktu itu Papa kembar bilang apa? Kalau saya tidak menegakkan motor saya, kita akan jatuh berdua di situ. Nah,
Karena Enea Bastianini itu sudah ada di pinggir trek banget, jadi begitu Alex Marquez menyalip, dia otomatis langsung ke curb, jadi udah nggak bisa ngerem. Jadi karena dia nggak bisa ngerem, dia lost lah itu motornya, dia shortcut. Dia sadar bahwa dia shortcut, dia akhirnya memutuskan untuk menunggu baru masuk ke belakangnya Alex Marquez lagi dengan harapan dia tidak dipenalti. Harapannya dia itu adalah Alex Marquez yang kena penalti, ternyata dia yang kena penalti. Jadi Alex Marquez bilang, saya itu nggak ngerti yang dia ributin itu apa, saya juga nggak ngerti apa yang terjadi. Kenapa? Karena tidak ada senggolan dan saya tahu dia punya space. Dia bahkan tidak menjalankan penalti dia, jadi apa yang mau diributkan ini? Alex Marquez nih, gue mau nyalahin dia juga. Ya sebenarnya kalau nggak ada senggolan memang nggak salah sih. Kakaknya aja nyenggol nggak kena penalti, apalagi nggak ada senggolan, bener nggak sih? Ya kalau menurut gue juga emang dia nggak salah sih sebenarnya. Tetapi apakah Enea Bastianini salah? Nah, kita pindahlah, lompat aja kita ke Enea Bastianini ya, biar nyambung ceritanya. Nah, Enea Bastianini ini di penalti, Min, tolong admin kolom penaltinya, gue lupa ada di mana ya kemarin. Pokoknya lihat aja. Nah, ternyata Enea Bastianini itu di penalti karena dia masuk ke track itu lebih cepat dari seharusnya. Jadi kan ketika dia rejoin kembali ke belakangnya Alex Marquez, itu sengaja dia mundur ke belakang karena dia berharap dia nggak kena penalti. Tapi ternyata sama RD itu dianggap terlalu cepat. Jadi menurutnya RD, dia itu seharusnya kehilangan 1 detik untuk sampai ke tikungan berikutnya. Tetapi dia sudah masuk ke track, rejoin di belakangnya Alex Marquez itu cuman setengah detik. Ada yang nanya apa bedanya dia punya shortcut sama Papa Kembar punya shortcut. Papa Kembar punya shortcut itu dia kehilangan 2 detik lebih loh. Makanya dia nggak kena penalti kemarin waktu dia sama Enea Bastianini. Dan waktu itu juga Papa Kembar ngomel-ngomel, kenapa Enea Bastianini di penalti gara-gara shortcut bukan gara-gara mau nyenggol dia. Ya menurut lo? Karena memang gak ada senggolan, memang itu bikin lu shortcut. Tapi kalau kehilangan lebih dari 2 detik ya gak kena penalti. Yang kena penalti Enea Bastianini karena dia shortcut, itu motongnya terlalu cepat rejoin masuk. Jadi dia di penalti bukan gara-gara shortcut, tapi gara-gara dia rejoin terlalu cepat. Artinya shortcut dia itu terlalu cepat masuk. Kurang lebihnya sih seperti itu. Nah, Enea bilang, saya sengaja itu nggak mau bayar penalti karena saya rasa saya nggak layak untuk kena penalti. Mestinya yang kena penalti itu Alex Marquez, kenapa saya yang kena penalti? Karena saya kalau tidak shortcut, ujungnya pasti saya crash. Yang jadi alasannya RD justru karena saya terlalu cepat shortcut. Kemarin ada yang tanya, kenapa penaltinya bukan turun 1 posisi? Turun 1 posisi itu berlaku kalau lu nyalip dan nyenggol dan bikin yang lu senggol itu kehilangan posisi banyak. Nah masalahnya adalah senggolannya nggak ada. Dan sudah gue bilang shortcut itu hukumannya adalah LLP. Nggak bisa ditawar. Nah sementara Enea Bastianini bilang, saya sengaja nggak mau bayar karena saya merasa saya nggak layak untuk dapat penalti karena itu bukan kekeliruan saya. Jadi kemarin ada yang tanya ke gua, layakkah Enea Bastianini kena penalti? Menurut gua layak. Kenapa? Kan udah gua bilang dia mestinya ngerem di situ. Karena kalau dia nggak ngerem, shortcutnya itu jadi cepat sekali. Karena kan itu session areanya long lap kalau nggak salah di situ. Bener nggak? Jadi ya memang dia seharusnya ngerem baru masuk kembali ke track. Nah, gara-gara ini yang nggak mau bayar penalti, dijatuhkanlah lagi penalti kedua, double long lap penalti. Sudah keluar penalti double long lap, dia shortcut lagi ketika dia mau menyalip di Gian Antonio. Jadi di jawaban komen itu gue bilang, dia ini masalah behavior. Gue nggak bilang attitude sih, behavior. Karena dia kesal, dia emosi, dia turutin emosi dia, dan ujung-ujungnya dia melakukan kesalahan yang justru membuktikan bahwa dia memang salah di kesalahan pertama. Untungnya adalah dia nggak kena penalti di kesalahan kedua dia yang shortcut itu. Dan karena dia nggak bayar double long lap penaltinya, keluarlah lagi penalti right through. Tapi karena dia nggak bayar juga penalti right through-nya, akhirnya ketika finish dia di penalti 36 detik. Akhirnya dia finish di bagian belakang karena itu kena penalti 36 detik. Jadi ya memang kalau menurut gue dia ini ada masalah behavior. Emang kelakuan dia, ya kan you know lah ya, dari tahun 2022 dia seperti apa, sama Peko seperti apa. Ya mungkin karena dia juru di Moto2 plus juga dia adalah anaknya Opa Pernat, jadi ya memang harga dirinya lumayan tinggi. Opa Pernat lo berani gebrak meja di depannya Papi Ciabatti, jadi ya lu pikir gimana?
Tapi itu membuktikan bahwa dia akan sangat sulit untuk mempertahankan seatnya. Sudah pasti dia pergi. Papi Tardosi ini seperti biasa, dia ini adalah papinya anak-anak tim pabrikan. Dia itu siapapun anak tim pabrikannya, dia pasti bela mati-matian. Jadi Papi Tardosi lah yang pergi ngamuk-ngamuk ke RD sana. Jadi katanya Papi Tardosi, Freddy Spencer, ketua RD itu bilang bahwa dia mengaku sudah melakukan kesalahan dengan memberikan Enea Bastianini penalti. Karena logikanya adalah memang wajar Enea melakukan shortcut. Tetapi memang alasannya RD kenapa dia dijatuhkan penalti itu karena shortcutnya terlalu cepat. Jadi bukan gara-gara dia shortcut, tapi gara-gara dia terlalu cepat masuk setelah shortcut. Kurang lebihnya sih seperti itu. Jadi alasannya beda, Kak. Papi Tardosi bilang, ya Freddy Spencer mengaku bahwa dia salah. Mestinya dia nggak jatuhkan penalti karena memang wajar Enea Bastianini melakukan shortcut. Karena kami melihat frame-nya itu satu persatu. Tetapi sepertinya Freddy Spencer tidak mau membatalkan penalti itu. Karena shortcutnya terlalu cepat. Dia cuma kehilangan setengah detik. Sementara aturannya kalau lu ikut jalur yang benar, ya paling enggak lu kehilangan 1 detik kan. Kurang lebihnya sih seperti itu maunya RD. Jadi iya, Enea Bastianini bilang saya kecewa sama akhir pekan saya. Gue sendiri sadar bahwa dia kemungkinan besar kena jatah apes. Kenapa? Karena fokusnya adalah untuk menyingkirkan dia dulu. Setelah dia pasti tersingkir, baru diurus siapa yang layak untuk ada di situ. Jadi siapa calon kuat yang akan mengisi seat itu yang baru disingkirkan setelah memastikan Enea Bastianini tersingkir. Ngerti kan skenario-nya ini kemana? Makanya gue bilang gue bosan sebenarnya ngebahas ini. Tapi ya karena dibahas ya. Ya sudahlah ya, kita bahas gosipnya. Jadi karena Papi Gracieli bilang nggak akan ada pengumuman di Mugello, sepertinya yang dicabut jatah KW1-nya akan mulai kena ban apes. Tapi semoga gue salah. Ada yang tanya kenapa bukan Peko? Justru dia harus baik-baik sama Peko. Kenapa? Kan udah gue bilang itu motor hasil kembangannya Peko. Kalau Peko pergi dia nggak bisa ngembangin motor, Kak. Bener nggak? Jadi memang dia harus baik-baik sama Peko. Ingat, dia punya santan insan ke Peko itu masih banyak loh. Gara-gara di Portimao kemarin, Peko itu belain dia loh padahal. Ujung-ujungnya Basar turun fitnah-fitnah Peko. Gara-gara dia tuh bersabda mulu. Makanya gue bilang dia itu boleh nggak sih nggak usah mencel-mencel. Karena dia ngomong apa, jadinya Basar ngomong apa. Dia ngomong apa, Basarnya ngomong apa. Nah, kita bahaslah soal Peko Bagnaia. Dia ini dapat julukan baru, pengusir setan. Jadi kalau kalian mundur, kalian bisa lihat betapa dia punya sejarah buruk dengan Catalan. Jadi masih ingat Catalan Clash berapa tahun lalu ketika gua akhirnya menyematkan gelar Pangeran Drakor ke Takaaki Nakagami? Masih ingat? Waktu itu kan Takaaki Nakagami itu nyium bannya Peko Bagnaia, lalu dia mental ke Papa Lukas. Ujung-ujungnya Papa Lukas patah tangan, Pekonya crash, yang masuk rumah sakit Takaaki Nakagami. Mana lama pula sampai dia nggak ikut tes Catalan, masih ingat? Itu salah satunya. Kemudian tahun lalu juga dia kan nggak finish gara-gara dia crash di tikungan 3. Baru 1 lap, belum selesai 1 lap malah dia udah crash. Dan kemarin di sprint race dia crash ketika di lap terakhir di tikungan 5 pula. Jadi lu bayangin itu sakit hatinya ketika dia sedang berusaha untuk membuktikan bahwa dia kuat karena dia itu dihujat-hujat gara-gara dia memilih Enea Bastianini untuk menjadi teammate pilihan dia tahun depan. Jadi waktu ditanya, dipancing nih sama Jorno ABR, kamu memilih siapa di antara Martin, Marc Marquez, sama Enea Bastianini untuk jadi teammate-mu tahun depan? Jadi itu sempat bingung karena dia tahu ini adalah pertanyaan menjebak. Jadi dia ulang lagi. Gimana? Diulang lagi lah pertanyaan itu sama Jorno. Akhirnya dia bilang, oh kalau menurut saya sih pengennya Enea Bastianini. Ditanya kenapa? Jadi dia bilang, ya selama ini saya bekerja dengan baik dengan dia. Jadi saya mau ya seperti itu aja. Dia bilang itu sambil menggeruk-geruk hidung. Itu kentara bahwa dia merasa insecure. Dia tahu lagi dipancing sama Jorno, tapi mau nggak mau dia harus menjawab. Dihujatlah lagi dia sama fans Spanyol. Ya, bilang aja lu cari teammate yang lebih lemah dari lu. Sebenarnya bukan gara-gara itu, tapi dia memang punya utang santan instan ke Enea. Kalau dia nggak pilih Enea, itu makin numpuk santan instan dia. Jadi jelas dia akan memilih Enea. Udah gue bilang dia itu nggak mau menghalangi Enea untuk mempertahankan seatnya. Karena dia punya santan instan tahun lalu ke Enea. Jadi ada yang bilang, memangnya perlu sesakit hati itu kah santan instannya? Lu bayangin waktu jadi Enea, ketika crash tahun lalu, itu lu sudah dihujat gara-gara lu sapu jagat. Ada 3 apa 5 rider
rider ya yang dia sapu jagat. Dan waktu itu Alex Marquez itu adalah bagian dari korbannya. Jadi dihujatlah dia sama publik Spanyol. Sudah dihujat, dia cedera pula. Tangannya retak. Udah tangannya retak, dia kena penalti pula. Dan itu harus dibayar setelah dia cedera panjang. Jadi itu dia 2 kali cedera kan tahun lalu. Itulah kenapa Ducati itu mempertahankan dia, karena dia cederanya lumayan lama. Jadi lu bayangin sakit hatinya dia, padahal Pecco Bagnaia itu sampai terima kasih sama dia. Kalau Enea Bastianini nggak crash kemarin, mungkin gua udah nggak ada. Karena gara-gara Enea crash, yang ngelindas gue itu cuman Binder. Jadi itulah kenapa gue bilang sakit hatinya Pecco ketika dia crash di lap terakhir sprint race itu memang sakit banget. Jadi ketika ditanya, lu kenapa bisa crash di sprint race? Jadi dia bilang, saya sendiri juga bingung kenapa saya bisa crash. Jadi dia bilang, kalau mau dibilang saya terlalu cepat masuk tikungan, saya itu masuk tikungannya lambat loh. Karena saya tahu di situ gripnya jelek, karena kan Binder habis crash di situ di depan dia kan. Jadi saya masuk tikungan itu dengan hati-hati. Saya sendiri nggak ngerti kenapa saya bisa crash ketika saya lambat. Jadi sepertinya di sirkuit ini, kalau lu lambat dan lu ngerem, lu crash. Jorge Martin sendiri ketika ditanya, dia bilang apa? Oh, itu sama dengan crash saya ketika di Jerez tuh. Waktu itu kan dia crash memimpin balapan, nggak ngerti kenapa bisa crash. Jadi di pedok itu kemarin dibilang, jangan-jangan lu dikutuk nih mas sama Montmello, sirkuit Montmello. Akhirnya santan instannya lunas karena udah sakit hati banget tuh di situ. Gue juga tahu tuh sakit hatinya luar biasa di situ. Kenapa? Karena fansnya Marc Marquez langsung hore-hore ketika dia crash. Ngaku. Ya, itu adalah bagian dari karir dia. Dihujat itu adalah bagian dari karir lu sebagai ikan hiu. Itu menunjukkan bahwa lu adalah rider yang diperhitungkan sampai lu punya hater. Jadi gue bilang itu adalah bagian dari karir dia dan dia harus terbiasa dengan itu. Dan dia sebenarnya udah terbiasa sih. Nah, karena sudah lunas santan instan dia ke Enea yang besar itu, karena itu adalah utang 1 nyawa ditambah dengan sakit hatinya Enea ketika dalam tanda kutip menyelamatkan justru dapat hujatan, dapat penalti, dapat cedera pula. Jadi ya kalau menurut gue itu impas lah ya dengan segala macam hubungan dia dengan Enea yang mulai dari Indonesia tahun lalu kan dia udah mulai dinyinyi sama Enea, bener nggak? Waktu itu Enea bilang, sengaja gue nahan-nahan Pecco karena memang saya sebenarnya pengen lebih di depan dari dia malah. Itu kan mulai tuh berkurang-kurang dari situ tuh utangnya. Ditambah lagi kemarin dia membela Enea, ditambah lagi dengan dia nggak mau menghalangi Enea. Dan pada akhirnya lunas ketika dia crash di lap terakhir. Jadi udah gue bilang kalau udah lunas dia udah anteng. Jadi di hari Minggu kemarin setelah dihujat-hujat kiri kanan, akhirnya dia bisa menjadi dirinya sendiri karena dia juga sudah tahu secara internal siapa yang akan menjadi teammate dia tahun depan secara internal sebelum diumumkan kalau nggak berubah. Jadi dia sudah bisa menjalankan strategi dia ala-ala seorang Pecco Bagnaia. Jadi dia ditanya, apa rahasia lu untuk bisa berubah dari zero di hari Sabtu menjadi hero di hari Minggu? Karena waktu itu memang Pecco bilang, saya itu sebel banget dengan crash saya di sprint race. Kenapa? Karena saya membuang 12 poin itu dengan percuma ke toilet, ke jamban. Dia beneran bilang jamban soalnya. Jadi dia bilang, sebenarnya itu nggak banyak. Cuman untuk klasemen jadinya banyak banget karena ketika selesai sprint race dia itu langsung ada di peringkat 4 klasemen, terlempar dari top 3 kak. Jadi dia bilang ya memang poinnya sih kecil memang, tapi 12 poin itu saya cuman buang percuma ke toilet. Aduh, waktu itu Jorge Martin bilang disitulah saya mulai cerdas. Kenapa? Karena lebih baik saya tetap konsisten dan bersabar daripada saya berambisi untuk menang ujungnya crash. Tetapi pada hari Minggu ceritanya berbeda. Pecco menjadi Pecco dan Martin menjadi Martin. Sudah gue bilang kemarin kalau ada ABR bilang Martin itu lebih baik dari Pecco, no. Kenapa? Karena Martin itu paling gak bisa battle. Sorry to say. Dia itu paling takut battle sama Marc. Jadi yang bisa ladeni Marc Marquez battle itu cuman papa kembar sedikit. Kemudian Pedro Acosta, Marco Bez sama Pecco Bagnaia. Itu kalau Marc Marquez ajak battle itu pasti mereka battle, pasti ngelawan. Tapi kalau Jorge Martin yang dapat Marc Marquez itu nggak berani ngelawan dia. Karena dia memang susah battle. Bahkan dengan Pecco pun sekarang dia lebih memilih jangan ngambil resiko crash. Dia sekarang udah pintar, beda dengan tahun lalu. Pokoknya paksa aja. Sekarang dia udah lebih pintar. Kenapa? Karena dia pengen tetap menjaga peluang dia Jurdun.
Jadi kemarin itu kelihatan jelas bahwa Pecco itu adalah rajanya Ducati. Jadi si Pecco itu bilang, jujurnya setelah selesai sprint race itu saya duduk lama sekali untuk merenungkan apa sebenarnya terjadi dengan saya sampai saya membuang 12 poin ke toilet, ke jamban. Dan dari situ saya belajar, oke, kita mulai hari yang baru, persiapkan dengan baik supaya ini bisa paling enggak ditutupi. Ketika dia ditanya apa alasan kamu menyalip seorang Jorge Martin di tikungan 5, itu adalah tikungan ketika kamu crash sebelumnya. Jadi dia bilang, oh sebenarnya saya bisa menyalip Martin dimanapun. Dia tahu bahwa dia lebih kuat dari Martin. Jadi dia bilang, saya sebenarnya bisa menyalip dia dimanapun. Tetapi saya sengaja memilih tikungan 5 karena saya benci tikungan 5. Jadi saya sengaja menyalip dia di situ supaya saya bisa melupakan apa yang terjadi sebelumnya. Jadi dia mau mematahkan kutukan dia mau mematahkan ketakutan dia mau mematahkan trauma dia lah, segala macamnya lah. Ketika dia ditanya, kenapa kamu sempat battle sama Acosta, tapi setelah itu kamu biarkan Acosta mengejar Jorge Martin di depan. Apakah itu bagian dari strategi kamu? Jadi dia bilang, sebenarnya itu bukan bagian dari strategi sih. Saya berusaha menahan Acosta, tapi kalau kelamaan battle, ban saya habis. Jadi ya sudahlah, saya biarkan saja dulu dia di depan, karena ini masih awal-awal race. Saya nggak mau ban saya habis di akhir race nanti. Jadi ketika di paruh terakhir balapan itu saya sudah bisa memanfaatkan ban saya yang masih tersisa untuk mengejar Jorge Martin. Jadi memang saya punya margin yang lebih besar daripada Jorge Martin. Jadi memang buat fans Marc Marquez yang bilang kalau di atas kertas Pecco Bagnaia itu lebih lemah daripada Jorge Martin, sebenarnya kalau nggak dihitung dia crash ketika sprint race, dia beberapa kali gagal ketika sprint race adalah ketika dia memimpin balapan dan ketika dia bagus dan ketika bla bla bla, ada aja masalahnya. Kalau itu nggak dihitung sebenarnya dia yang memimpin klasemen sekarang. Jadi Pecco ditanya lagi, kamu ini kan biasanya memang paling kuat dalam menghemat ban. Apa yang bikin kamu sekarang jauh lebih bisa menghemat ban daripada Jorge Martin yang sudah mati-matian belajar menghemat ban? Jadi dia bilang, di Ducati ini kan open source, kami bisa saling melihat data. Nah saya itu sudah melihat datanya Marc Marquez, saya mempelajari apa yang menjadi keunggulan dia ketika saya battle sama dia di Jerez. Waktu itu kan Bes bilang juga bahwa Marc Marquez itu hebat kalau di tikungan kiri. Itulah kenapa dia mencoba menyalip Jorge Martin di tikungan 5 yang adalah tikungan ke kiri. Jadi dia bilang, saya belajar dari Marc Marquez soal bagaimana saya bisa menikung ke tikungan kiri dengan baik. Dan dari Jorge Martin saya belajar bagaimana saya bisa cepat keluar tikungan. Jadi kami 3 orang ini punya keunggulan yang beda-beda. Saya unggul di bagian pengereman, makanya gue bilang ketika di Portimao kemarin, itu bukan karena Pecco Bagnaia yang nggak bisa ngerem, bukan. Karena dia itu bagus kalau ngerem. Dia adalah rider paling bagus ngerem di Ducati. Jadi Pecco bilang, keunggulan saya adalah pengereman. Keunggulan Marc Marquez adalah ketika dia masuk tikungan. Keunggulan Jorge Martin adalah ketika dia keluar tikungan, ketika dia berakselerasi. Itu beda-beda keunggulannya. Nah, saya mempelajari semua itu dari mereka berdua, lalu saya berusaha untuk gimana caranya saya bisa memanfaatkannya. Untuk bisa lebih menghemat ban dia. Jadi dia bilang, terus terang ini memuaskan bagi saya, karena pada akhirnya saya bisa mematahkan kutukan saya. Jadi pedok Ducati itu senang banget ketika dia menang. Lagi-lagi ketika race digelar di negara Spanyol yang naik podium dan dikumandangkan lagu nasionalnya justru Italia. Jadi senang banget nih Ducati itu kan sangat bangga dengan keitaliannya. Jadi Mauro Gresili itu bilang, kami sekarang punya pengusir setan di pedok. Kenapa? Karena dia itu diberkati dengan datang ke tanah terkutuk dan berhasil mengusir roh jahat sehingga dia bisa menaklukkan tanah terkutuk dia. Gresili itu ngomongnya sambil berbinar-binar coba. Karena memang ini adalah rider kesayangannya Ducati. Jadi kalau ABR bilang dia harus disingkirkan, no, tak akan bisa kakak, karena dia itu adalah rider kesayangannya Ducati. Kalau Marc Marquez mau disayang sama Ducati segitu banget, suruh dia pindah KTP. Sorry kak, sorry. Jadi memang Pecco itu sangat sentral di Ducati karena dia adalah rider pengembangnya Ducati. Memang base motor itu dibangun oleh Papi Perigigi, tetapi yang mengembangkannya adalah Pecco Bagnaia. Di zamannya Pecco Bagnaia lah, Ducati itu mulai merata semua kekuatan motornya. Sampai satelit-satelitnya itu bagus kalau pakai motor hasil kembangan dia. Jadi memang akan sulit bagi Marc Marquez menyingkirkan seorang Pecco Bagnaia
untuk bisa berprestasi di Ducati. Kenapa? Karena itu adalah motor kembangannya Pecco Bagnaia yang dia pakai sekarang. Buat yang bilang, Marc Marquez itu luar biasa, dia cover dari P14 finishnya di P3. Kalian lupa dengan motor yang sama, Pecco Bagnaia itu start P11 di Mandalika, dia finish podium 1. Jadi kalau kalian bilang, wah luar biasa, sebenarnya ada yang lebih baik dari dia, cuman bedanya adalah karena Marc Marquez punya fans macam kalian, ya kalian kuar-kuar, padahal ya itu biasa aja sebenarnya. Papa Lucas pernah melakukannya, Brad Binder pernah melakukannya, Pecco Bagnaia pernah melakukannya. Jadi itu sebenarnya biasa aja. Kalau kalian bilang, dia kan berhasil begitu dengan motor bekas. Hey, Pecco Bagnaia yang melakukan hal yang sama. Lebih baik malah itu dengan motor yang persis sama. Bahkan tahun lalu itu motor belum diupdate. Marc Marquez punya motor sekarang itu sudah dengan fairing GP24, itu sudah dengan kopling GP24. Sementara Pecco itu masih plek kayak gitu aja dia pakai kemarin di Mandalika. Jadi ya sebenarnya biasa aja. Cuman ya media yang koar-koar ditambah dengan ABR koar-koar ya. Hey, biasa Jole. Nah, sekarang kita pindahlah ke Jorge Martin. What happened to him? Jadi dia bilang, ya saya senang dengan akhir pekan saya karena saya kembali konsisten. Jadi kalau ada yang bilang apakah saya layak untuk seat saya di Ducati atau tidak, saya tidak perlu membuktikan konsistensi saya tidak perlu membuktikan apa-apa lagi, saya berhasil memperlebar jarak klasemen, ya memang saya nggak perlu membuktikan apa-apa lagi. Cuman bedanya adalah lawan-lawan saya semakin kuat. Kenapa? Karena kita bisa saling contek data. Pecco bisa mempelajari saya, Marc Marquez bisa mempelajari saya, ya saya juga bisa mempelajari mereka. Jadi ya open source ini ada merugikannya, ada menguntungkannya. Nah, kita pindahlah ke Marc Marquez. Marc Marquez sendiri kan ketika sprint race dia sempat, gua lupa, dia senggolan sama Binder kayaknya, itu wingletnya hilang. Jadi dia bilang, saya berharap Gigi Dalinya itu melihat data saya karena saya berhasil finish podium dari belakang dengan kondisi tanpa winglet. Kalau di Honda tanpa winglet itu akan setengah mati karena itu sangat mempengaruhi aero mereka. Sementara di Ducati, udah gue bilang, Desmo bikinannya Pecco itu grounded banget. Jadi sebenarnya winglet itu untuk mempercepat, bukan untuk mengubah keseimbangan. Jadi memang lu akan geol-geol, tapi sangat kecil kemungkinan lu bisa crash. Karena memang balance-nya Ducati itu kan lebih di ban belakang. Sementara di Honda, kalau Marc Marquez kehilangan wingletnya itu bakal geol-geol karena keseimbangannya Honda di tangannya Marc Marquez itu adalah di ban depan. Jadi begitu hilang wingletnya itu bakal geol-geolnya minta ampun. Nah sementara kalau Ducati itu kekuatannya ada di ban belakang. Jadi kalau winglet lu lepas ya mungkin lu akan geol-geol sedikit tapi itu nggak akan pengaruh banyak sih. Gua nggak ngerti kenapa Marc Marquez itu membahas Gigi ketika soal wingletnya. Apakah dia merasa ingin diperhitungkan sebagai rider pengembang? Gua nggak ngerti juga. Mungkin itu adalah salah satu cara untuk bilang, hey Gigi, gue juga bisa bantu ngembangin nih. Kalau lu mau cari rider pengembang yang bisa bantuin Pecco, ya gue ada nih, bisa bantuin lu ngambil data. Cuman masalahnya adalah riding style-nya Marc Marquez itu berbeda dengan riding style para Ducati lainnya. Itu yang agak susah. Nah, ketika hari Minggu dia ditanya lagi, lu berhasil finish podium, apa rahasianya? Tahu nggak dia bilang apa? Secara jujur saya mengakui bahwa saya nyontek settingnya Pecco. Kenapa? Karena dari Pecco saya bisa belajar menghemat ban. Itulah kenapa saya memilih memakai ban soft. Ya, semenghemat-menghematnya tetap juga nggak masuk akal kalau lu pakai ban soft, Kak. Rider lain aja yang pakai ban medium setengah mati coba. Ya paling enggak dia dapat ilmunya lah dari Pecco. Jadi dia sendiri memuji Pecco. Jadi dia bilang, Pecco ini saya kagumi karena dia sangat bisa menghemat ban. Jadi saya sengaja memilih ban soft dan memakai settingnya Pecco dengan harapan saya bisa menyerang sejak lap-lap awal. Lalu setelah itu saya mempertahankan ban saya. Itu memang sebenarnya bisa dibilang berjudi karena kan ini ban soft. Tetapi pada akhirnya saya berhasil finish di podium. Jadi ya jujur dia itu memang juara dunia 3 kali. Tetapi saya selalu bisa belajar sesuatu dari dia di setiap race. Jadilah mereka lumayan akrab di atas podium sana.
Karena Peko bagi-bagi glove dan si Marc Marquez kasih tanda tangan di pengaman lutut dia, kayaknya itu yang ditanda tangan terus dibagi sama Peko Bagnaia. Jadi ya menurut gue sepertinya sedang berusaha mencari keakraban antar teammate, karena memang Peko itu sangat penting untuk bisa akrab sama teammate dia. Dia nggak mau punya teammate yang musuh-musuhan. Nggak apa-apa saingan, tapi jangan musuh-musuhan. Itu aja sih maunya dia. Karena kan orang Italia itu kan lebih kekeluargaan. Beda sama budayanya Spanyol. Nah, kalian bisa lihat lah gesturnya Marc Marquez lumayan ramah sama Peko Bagnaia kemarin di Catalan GP. Mereka sibuk sendiri, Jorge Martin hure-hure sendiri di tempat lain. Oke? So, kita pindahlah ke Morbidelli. Morbidelli ini kemarin DNF. Sebenarnya gue agak-agak senang sama dia sebelum dia crash, karena dia lumayan di depan. Jadi dia sempat menahan Marc Marquez lumayan lama, tapi Marc Marquez sendiri bilang, iya saya sengaja di belakangnya Morbidelli. Kenapa? Karena saya mau menghemat ban. Jadi setelah beberapa lama Morbidelli mulai kehabisan ban, ya baru saya menyalip dia. Dan itu pun saya nggak pakai battle karena saya mau menghemat ban saya. Jadi setelah saya menyalip Morbidelli, saya berusaha untuk tidak melewatkan titik pengereman. Saya berusaha untuk tidak slip terlalu banyak di tikungan supaya saya bisa mempertahankan ban saya selama mungkin. Jadi Morbidelli bilang, saya sejujurnya melakukan 3 kesalahan besar di balapan kemarin. Kenapa? Karena saya melakukan kesalahan pada saat saya mau melakukan attack kedua. Dia kayaknya mau menyalip Binder kalau nggak salah. Jadi dia bilang, saya crash di tikungan 5 itu ketika saya mau menyerang Binder. Ya mungkin karena memang tikungannya angker kali ya. Itu adalah kesalahan terakhir dia. Dan 2 kesalahan lainnya itu dia lakukan di saat dia balapan. Lagi-lagi dia lupa tombol ride height device dia. Jadi dia bilang, saya lupa melepaskan ride height device saya. Ujungnya adalah saya melebar. Jadi ketika dia mau attack pertama di tikungan 10 ke Binder itu gagal karena dia lupa lepas ride height device. Nah, ketika dia mau attack kedua di tikungan 5 ya, dia crash, ya dadah bye. Tapi yang dia pelajari adalah dia sudah mulai meningkat di lap pertama. Karena biasanya kan dia tercecer di lap pertama ya. Pada akhirnya dia lumayan bagus di lap pertama. Jadi dia bilang, ya kita sudah bisa lebih cepat di lap pertama. Ada yang dia lihat setengah penuh gelasnya. Nah, apa kabar dengan Di Gia? Di Gia akhirnya meraih top 5 pertama dia. Jadi dia bilang, butuh 2 lap untuk bisa mendapatkan ritme karena saya agak-agak kacau setelah start. Dan memang balapan ini agak berbeda dari yang saya perkirakan, tapi untungnya saya berhasil comeback dan berhasil finish top 5. Nggak ada yang dia komplain lagi lah. Dia cukup percaya diri bahwa dia kalaupun harus dilepas oleh VR46, akan ada yang minat sama dia karena dia lumayan konsisten di VR46. Nah, apa kabar dengan Bes yang terakhir? Bes mengakui bahwa dia punya banyak masalah di mana-mana. Prestasi terbaiknya adalah di Jerez ketika dia punya Bebe Vale di pedok dia. Jadi dia bilang, masalah saya itu sama. Rem kopleng. Jadi dari A sampai Z masalahnya sama, rem sama kopleng. Jadi saya sedang berusaha untuk memperbaiki pengereman saya untuk bisa mendapatkan grip yang lebih baik. Dan saya harus akui ini adalah momen paling rumit saya selama saya punya karir di MotoGP. Jadi saya harap nanti di Mugello saya bisa lebih baik karena itu adalah home race saya dan saya akan punya Valentino Rossi di pedok saya. Maksud gue ya, masa lu mesti ngarap Valentino Rossi ada di pedok baru bisa bagus. Jadi menurutnya media ABR yang bikin gosip hari ini itu bilang bahwa kemungkinan Bes akan diperpanjang di VR46. Tapi dari bau-baunya Papi Pririvola yang kesal sama Papa Nina, ada kemungkinan Bes mendampingi Enea di Aprilia. Kalau enggak Papa Alice yang naik. Tapi kita lihatlah, semoga gue salah. Oke, kayaknya kita udah bahas semua ya rider Ducati. Kasih tau gue kalau ada yang gue lupa. Sorry kalau panjang banget karena memang panjang banget. Karena kita juga akan back to back. Jadi ya, see you next time guys. Bye bye.